Kutinggalkan suamiku yang menganggapku seperti pembantu. Pernikahan bukanlah tentang siapa yang lebih baik, siapa yang lebih benar, atau siapa yang lebih kuat. Melainkan tentang bagaimana kita saling mendukung, memahami, dan menghormati satu sama lain dalam segala keadaan. Menghargai pasangan berarti mendengarkan dengan sepenuh hati, tanpa tergesa-gesa memberi solusi dan menilai. Itu berarti memahami bahwa setiap perasaan yang dimiliki pasangan adalah penting, dan kita harus memberi ruang untuk itu. Menghargai pasangan juga berarti menghargai perbedaan. Setiap orang membawa pengalaman hidup yang berbeda. Jangan berusaha mengubah pasangan, tetapi hargailah siapa mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Rina adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalani rutinitas penuh dedikasi. Setiap hari dimulainya dengan bangun pagi-pagi buta, menyiapkan sarapan untuk suaminya Ferry yang bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Rena memastikan rumah selalu rapi, pakaian suaminya terlipat dengan sempurna, dan masakan di meja makan terasa seperti masakan restoran. Meski terlihat sempurna dari luar, Rena sering merasa lelah dan terabaikan. Semua energinya terkuras untuk menjaga keseimbangan rumah tangga. Namun, tidak ada ruang bagi dirinya untuk sekedar bernafas lega. Dia tak pernah punya waktu untuk pergi ke salon, membaca buku, atau sekedar menikmati segelas teh tanpa gangguan. Setiap harinya Rena menghadapi kenyataan bahwa suaminya Ferry jarang memperhatikan usaha yang ia lakukan. Ferry adalah pria pekerja keras. Karirnya yang cemerlang menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Bagi Ferry, kesuksesan adalah segala tentang angka-angka di laporan keuangan, bukan hubungan harmonis di rumah. Ia sering pulang larut malam dengan tubuh lelah dan jarang sekali mengapresiasi masakan atau kehangatan yang telah Rena siapkan. "Masak apa hari ini?" tanya Ferry tanpa menatap Rena. Matanya terpaku pada layar ponsel. "Sup ayam kesukaan kamu," jawab Rena lembut, berharap ada senyum kecil sebagai balasan. "Oh, oke," balas Ferry singkat. Lalu kembali tenggelam dalam pesan-pesan pekerjaan. Dialog seperti ini menjadi rutinitas harian mereka. Rena merasa hubungannya dengan Ferry semakin hambar. Dulu saat mereka baru menikah, Ferry adalah pria yang penuh perhatian. Ia memuji masakan Rena, membantu mencuci piring, dan sering mengajaknya berbicara panjang lebar tentang rencana masa depan. Namun, waktu mengubah segalanya. Kini Ferry menganggap semua yang dilakukan Rena adalah hal biasa, bahkan cenderung remeh. "Kerjaan kamu kan cuma di rumah, gampang," komentar Ferry suatu malam ketika Rena mengeluh betapa lelahnya ia setelah seharian mengurus rumah. Kalimat itu bagaikan jarum tajam yang menusuk hati Rena. Rena hanya diam, ia tak ingin memulai pertengkaran. Meskipun ada ribuan kata di hatinya yang ingin ia ungkapkan. Hari-hari Rena dimulai dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah, dan mempersiapkan sarapan untuk Ferry. Namun, seberapa keras pun dia berusaha, kritik Ferry seakan selalu datang tanpa henti. Tidak ada hari di mana hasil kerja Rena dianggap cukup keras. "Kenapa masakan ini terlalu asin?" tanya Ferry sambil meletakkan sendoknya di atas piring dengan bunyi yang terdengar nyaring. Ekspresi di wajahnya penuh ketidakpuasan. Rena yang berdiri di dekat meja makan
Dengan hati-hati menunggu respon suaminya, tersenyum kaku. Aku tadi sudah mencicipinya, kurasa rasanya pas. Jawabnya dengan nada pelan, mencoba menahan rasa kecewa. Kalau kamu merasa pas, kenapa lidahku bilang ini terlalu asin? Potong Ferry dingin. Kalau kamu lebih fokus, mungkin rasanya bisa lebih enak. Rena hanya diam. Bukan lagi pertama ia mendengar kata-kata seperti itu. Selama bertahun-tahun, Ferry terus mengkritik hal-hal kecil di rumah. Mulai dari rasa masakan, susunan bantal di sofa, hingga debu yang mungkin tertinggal di sudut jendela. Kritik itu seringkali diucapkan tanpa melihat betapa keras Rena bekerja setiap hari. Pada suatu pagi, ketika Rena sibuk menyapu lantai, tiba-tiba Ferry memanggilnya dari ruang tamu. Rena, kenapa meja ini penuh debu? Aku baru saja membersihkan jas kemarin, tapi sekarang sudah kotor lagi. Seru Ferry, nadanya tajam. Rena segera datang dan mengamati meja yang dimaksud. Ia tahu meja itu sudah ia lap tadi pagi, tapi mungkin debu tipis kembali muncul karena jendela terbuka. Aku akan bersihkan lagi sekarang, jawabnya sambil mengambil lap. Namun di dalam hatinya, Rena merasa jenuh. Setiap kali Ferry melontarkan kritik, rasanya seperti usahanya sia-sia. Tak ada penghargaan untuk apa yang telah ia lakukan. Hanya keluhan atas apa yang dianggapnya kurang sempurna. Kenapa kamu selalu melihat apa yang kurang, Ferry? Kenapa tidak pernah bilang terima kasih untuk apa yang sudah kulakukan? Gumam Rena dalam hati, namun kata-kata itu tak pernah keluar dari mulutnya. Ia terlalu takut menyulut pertengkaran. Malam itu, setelah makan malam, Ferry kembali melontarkan kritik. Kali ini tentang karpet yang menurutnya tidak cukup bersih. Kamu itu di rumah seharian, tapi kenapa masih banyak hal yang tidak beres? Tanyanya dengan nada sinis. Rena menahan air mata. Ia ingin sekali membela diri, tetapi lagi-lagi memilih untuk diam. Dalam keheningan itu, ia mulai berpikir, apakah Ferry benar-benar tidak menyadari betapa keras ia bekerja? Atau mungkin Ferry memang tidak peduli. Setelah Ferry pergi tidur, Rena duduk sendirian di dapur. Ia menatap tangan-tangannya yang kasar karena terlalu sering terkena air sabun dan pembersih. Ia memikirkan semua kritik yang diterimanya selama ini. Apakah aku ini tidak cukup baik? Bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, di tengah rasa sedih itu, Rena juga merasa ada sesuatu yang harus ia ubah. Bukan hanya dalam cara dia menjalani hidup, tetapi juga bagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak memberi, sementara tidak pernah meminta. Bagi Rena, mungkin sudah saatnya ia belajar untuk berdiri, untuk dirinya sendiri. Meskipun itu berarti harus menghadapi Ferry secara langsung. Sebab jika tidak, siapa lagi yang akan menghargai dirinya? Rena duduk di sudut kamar setelah Ferry berangkat kerja. Memandang kosong ke arah dinding, rumah yang rapi dan bersih tak lagi memberinya kebanggaan. Rasanya seperti penjara yang tak terlihat. Tempat ia menghabiskan seluruh waktunya tanpa jeda. Rutinitas yang tanpa henti, dari membersihkan rumah, memasak hingga melayani Ferry, kini terasa seperti beban yang menghimpit dadanya. Pagi tadi, Rena memberanikan diri untuk meminta sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sangat ia butuhkan. Waktu untuk dirinya sendiri. Ia ingin pergi ke salon, merawat rambutnya yang mulai kusam. Atau sekedar duduk di kafe, menikmati teh tanpa harus memikirkan pekerjaan rumah. Namun reaksi Ferry membuat hatinya remuk. Salon, buang-buang uang saja. Kamu kan di rumah terus, buat apa dirawat segala? Jawab Ferry dengan nada datar sambil memasang dasi. Lebih baik uangnya dipakai untuk hal yang penting.
Rena hanya bisa terdiam, menelan kekecewaan yang rasanya begitu pahit. Seolah-olah keinginannya untuk merawat diri adalah sebuah kesalahan besar, sesuatu yang tak pantas ia miliki. Padahal dia tidak meminta banyak, hanya sedikit ruang untuk menjadi diri sendiri, bukan sekedar pelayan di rumah mereka. Siang itu sambil mengepel lantai, Rena merasakan air matanya menetes. Ia berusaha menghapusnya dengan cepat, takut jika air mata itu jatuh ke lantai yang baru saja ia bersihkan. Ia ingat bagaimana sebelum menikah, ia adalah perempuan yang ceria dan penuh semangat. Dulu ia sering pergi dengan teman-temannya, tertawa lepas dan menikmati hidup. Kini semua itu terasa seperti kenangan yang jauh, nyaris masih tak terjangkau. Sampai kapan aku hidup seperti ini? Gumamnya pelan, suaranya yang hanya didengar dirinya sendiri. Rasa terkekang yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Setiap hari, Rena merasa hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh kebutuhan Ferry. Bahkan waktu tidur pun tak benar-benar menjadi miliknya. Ada malam-malam ketika Ferry meminta Rena untuk memijatnya karena lelah bekerja. Tanpa pernah menanyakan apakah Rena juga merasa lelah setelah seharian mengurus rumah. Rena, kamu kan di rumah aja, apa sih yang bikin kamu capek? Pertanyaan itu masih terngiang di telinganya, seperti tamparan yang terus membekas. Ferry tak pernah benar-benar memahami bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa akhir, tanpa pujian dan tanpa hari libur. Suatu malam, setelah Ferry tertidur, Rena duduk di meja makan sambil memandangi tangannya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kulit di telapak tangannya kasar akibat terlalu sering terkena sabun dan bahan pembersih. Tubuhnya terasa kaku seperti menanggung beban yang terlalu berat. Dia mengambil cermin kecil dari laci dapur dan menatap wajahnya. Wajah yang dulu selalu ia rawat, kini tampak kusam dan lelah. Kantung mata yang membesar menjadi saksi malam panjang tanpa istirahat. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Apakah ini hidup yang kuinginkan? Pikirnya sambil memandangi bayangan dirinya di cermin. Namun, rasa sakit hati yang ia rasakan bukan hanya karena kelelahan fisik. Lebih dari itu, ia merasa tidak dihargai. Semua yang ia lakukan untuk Ferry, setiap masakan, setiap sudut rumah yang ia bersihkan, setiap pengorbanan kecil yang ia lakukan, seolah-olah tak pernah berarti apa-apa. Ferry hanya melihat apa yang kurang, apa yang salah, tanpa pernah melihat betapa keras ia berusaha. Keesokan harinya, Rania mencoba berbicara lagi dengan Ferry. Saat Ferry duduk di meja makan, Rania memutuskan untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Ferry, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Aku pengen liburan, kata Rena dengan suara yang bergetar. Ferry yang sedang sibuk membaca koran hanya mengangkat alis tanpa benar-benar menatap Rena. Rena, kamu itu sudah punya semua yang kamu butuhkan. Kamu gak perlu minta macam-macam, jawabnya santai. Kata-kata itu bagaikan duri yang menusuk hati Rena. Ia merasa seluruh usahanya selama ini tak ada artinya. Malam itu untuk pertama kalinya Rena menangis tanpa suara di tempat tidurnya, membelakangi Ferry yang tertidur pulas. Hari itu, suasana rumah terasa lebih panas dari biasanya. Rena yang sedang mencuci piring di dapur mendengar suara pintu depan dibanting keras. Ferry baru pulang dari kantor dan ekspresinya sudah tampak tidak menyenangkan sejak memasuki rumah. Rena yang sedang menyelesaikan tugasnya di dapur mencoba menghindari konfrontasi. Tapi hatinya sudah terdeteksi ketegangan. Ia tahu Ferry sedang stres dan biasanya itu berarti ia akan melampiaskannya pada hal-hal yang tampaknya tak penting. Rena, teriak Ferry dari ruang tamu. Suaranya menggelegar. Kenapa rumah ini berantakan sekali?
Kenapa tak pernah ada yang rapi di sini? Reina menahan nafas. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu. Tangannya masih basah oleh sabun dari piring yang baru saja ia cuci. Aku baru saja membersihkan, Ferry. Tadi pagi juga sudah aku rapikan semuanya. Jawabnya dengan nada lembut, berusaha tetap tenang. Ferry berdiri di tengah ruang tamu, matanya tajam menatap Reina. Tapi lihat, masih banyak hal yang belum beres. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Kamu kan cuma di rumah, kenapa nggak bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih cepat? Ujarnya. Nada suaranya semakin meninggi. Ini kenapa? Pekerjaan rumah cuma sekedar membereskan hal-hal kecil seperti ini. Kenapa nggak bisa cepat selesai? Reina menatap Ferry dengan tatapan kosong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menikam hatinya satu persatu. Ia mencoba menahan air mata yang hampir terjatuh. Merasa lelah dan tertekan dengan semua ini. Ferry, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Jawabnya, suaranya bergetar. Tapi sepertinya apa yang aku lakukan tidak pernah cukup bagimu. Ferry mendengus tanpa kecewa. Kamu tidak paham, Reina. Di kantor aku harus mengurus banyak hal penting. Setiap keputusan yang aku buat bisa berdampak besar. Aku harus berpikir cepat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih kompleks. Katanya, suaranya terdengar semakin tajam. Pekerjaanmu di rumah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang aku hadapi di kantor setiap hari. Reina terdiam. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam jantungnya. Ferry tidak hanya meremehkan pekerjaan rumah yang telah ia jalani selama bertahun-tahun, tetapi ia juga membandingkannya dengan pekerjaannya sendiri yang dianggap jauh lebih penting. Setiap kalimat itu membuat Reina merasa dirinya tak lebih dari sekedar pelengkap rumah ini. Sebuah pekerjaan yang tak dihargai, apalagi dibandingkan dengan kesibukan dan stres Ferry di kantor. Reina menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan perasaan sakit yang merobek hatinya. Aku tahu, kamu bekerja keras di kantor, Ferry. Ujarnya pelan. Tapi aku juga bekerja keras di rumah. Tidak ada hari libur untukku. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Aku mengurus semuanya. Dari memasak, membersihkan, mengatur segala hal tanpa bantuan siapapun. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Ferry terdiam sejenak, seakan tidak mendengarkan penjelasan Reina. Ia hanya berdiri di sana dengan ekspresi kesal, masih menganggap bahwa masalah di rumah ini adalah hal yang sepele. Pekerjaanmu itu memang bisa diselesaikan tanpa ada yang terlalu rumit. Tapi kalau aku gak kerja keras, kita gak akan punya uang untuk semua ini kan? Jawab Ferry dingin, mencoba membenarkan dirinya. Reina merasa seolah semua usaha dan pengorbanannya hilang begitu saja dalam angin. Ia merasa seperti bayangan yang hilang di antara dunia Ferry dan rumah mereka. Selama ini, ia selalu berusaha menganggap pekerjaan rumah adalah tugas yang mulia, bahwa merawat rumah dan keluarga adalah bentuk cinta yang tak terucap. Namun, Ferry selalu melihatnya sebagai tugas yang mudah, seakan ia tidak melakukan apa-apa. Jadi apa yang kau mau, Ferry? Suara Reina mulai terdengar lebih keras, dipenuhi dengan kekesalan yang tak bisa lagi ia pendam. Aku seharusnya bangga dengan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah selesai ini. Atau aku harus merasa puas hanya karena memenuhi semua kebutuhanmu. Sementara diriku sendiri terus terabaikan. Ferry hanya terdiam, matanya penuh kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa Reina bisa begitu tersinggung. Baginya, semua itu adalah hal wajar, tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Reina menundukkan kepalanya, merasa lelah. Aku tidak banyak meminta, Ferry, katanya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin tahu bahwa apa yang aku lakukan di rumah ini ada artinya untukmu. Tapi Ferry tidak berkata apa-apa.
Ia hanya memutar tubuh dan pergi ke kamar, meninggalkan Rena yang terdiam di ruang tamu. Kata-kata itu menggantung di udara, namun tidak ada yang terdengar selain detak jantung Rena yang semakin cepat. Seminggu setelah pertengkaran tersebut, suasana rumah Rena dan Ferry semakin dingin. Mereka berdua seakan hidup dalam dua dunia yang terpisah, beroperasi di jalur yang berbeda. Meskipun tinggal di bawah atap yang sama, Rena merasakan semakin jelas adanya jarak di antara mereka. Sebuah kekosongan yang tak pernah ada sebelumnya. Ferry lebih sering pulang larut malam, dan setiap Rena mencoba berbicara, Ferry hanya memberikan jawaban singkat seolah-olah ia sudah lelah dengan segala hal. Suatu sore, ketika Rena tengah membersihkan ruang tamu, ponsel Ferry berdering. Tanpa pikir panjang, Rena mengambilnya hanya untuk melihat nama yang muncul di layar. Sarah. Rena tahu siapa Sarah. Sarah adalah rekan kerja Ferry, seorang wanita muda yang baru saja bergabung di kantor Ferry beberapa bulan lalu. Rena pernah mendengar Ferry bercerita tentang Sarah, tentang betapa cerdasnya Sarah di bidang pekerjaannya. Dan bagaimana Ferry merasa Sarah sering memberinya saran-saran yang berharga untuk pekerjaan mereka. Seiring berjalannya waktu, Rena mulai merasa ada sesuatu yang aneh ketika mendengar Ferry menyebut nama Sarah. Namun ia tidak pernah mengira bahwa ini akan menjadi masalah besar. Rena menatap ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba pesan baru muncul. "Aku merindukanmu, bisa ketemu malam ini." Pesan itu singkat, namun bagi Rena itu terasa seperti petir yang menyambar dalam keheningan rumah mereka. Rena merasakan hatinya terhimpit oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Ada rasa sakit yang begitu dalam, lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu sesuatu sedang terjadi antara Ferry dan Sarah. Meskipun Ferry tidak pernah secara langsung mengakui apapun. Dengan tangan gemetar, Rena meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula. Ia merasakan dunia sekitarnya runtuh. Dan satu persatu potongan-potongan yang dulu tampak utuh kini berantakan. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun bersama Ferry terasa hancur begitu saja. Namun ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kesalahan kecil, bahwa mungkin Ferry tidak bermaksud begitu. Tapi di dalam hati ia tahu itu lebih dari sekedar pesan biasa. Malam itu, setelah makan malam yang canggung dan sunyi, Ferry kembali berpamitan lebih cepat dari biasanya. "Aku ada kerjaan," katanya sambil mengenakan jaketnya. "Kamu jangan tunggu aku ya." Rena hanya mengangguk. Meskipun perasaan di hatinya semakin berat, ia tahu Ferry berbohong. Dan ia tidak perlu menjadi detektif untuk menyadari bahwa malam ini Ferry tidak akan bekerja, tetapi bertemu dengan Sarah. Setelah Ferry pergi, Rena duduk di ruang tamu, menatap kosong ke layar televisi yang tak menyala. Ia merasa sangat kesepian, terjebak dalam kehidupan yang selama ini ia bangun dengan cinta dan pengorbanan. Namun kini terasa hampa. Beberapa jam kemudian ia melihat kembali ponsel Ferry dan dengan perasaan bingung serta sakit hati, ia memutuskan untuk membuka pesan-pesan yang ada. Pesan-pesan itu jelas mengungkapkan segalanya, kebohongan yang selama ini ia coba hindari. Sarah dan Ferry saling bertukar pesan, saling memberi perhatian yang lebih dari sekedar rekan kerja. Salah satu pesan yang membuat hati Rena hampir pecah adalah, "Aku merasa kita cocok, Ferry. Kamu mengerti aku lebih dari siapapun di luar sana. Aku ingin lebih dekat denganmu." Rena merasa seperti dunia berhenti berputar. Semua pengorbanannya, segala upayanya selama ini seakan tak pernah berarti di hadapan Ferry. Ia merasa ditinggalkan, tidak hanya secara fisik tapi juga emosional.
Selama ini, ia berusaha memenuhi setiap kebutuhan Ferry. Tetapi Ferry memilih untuk mencari kenyamanan di luar rumah mereka. Di dalam pelukan seseorang yang menurutnya lebih menarik dan lebih mengerti dirinya. Keputusan untuk bertemu dengan Sarah bukanlah hal yang spontan, tetapi hasil dari perasaan yang terpendam lama. Ferry merasa semakin terasing dari Reina. Ia tidak lagi merasa dihargai atau dimengerti, dan dalam ketegangan yang terus berlanjut di rumah mereka, Sarah muncul sebagai pelarian. Sarah adalah seorang wanita yang lebih muda, yang memberi perhatian penuh padanya tanpa mengeluh atau mempertanyakan semuanya. Di mata Ferry, Sarah adalah seseorang yang lebih mengerti dirinya, seseorang yang tidak menuntut lebih dari apa yang ia berikan. Setiap kali Ferry berbicara dengan Sarah, ada rasa kebebasan yang ia rasakan. Seolah-olah ia bisa melepaskan diri dari peran yang selama ini mengekangnya. Suami, kepala rumah tangga, pria yang selalu berusaha tampak sempurna di mata orang lain. Dengan Sarah, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada tuntutan, tanpa ada kritik. Namun meskipun Ferry merasa seolah ingin menemukan pelariannya dalam pelukan Sarah, ia tak pernah benar-benar bisa menghapus rasa bersalah yang mulai merayapi hatinya. Dalam hati ia tahu bahwa ia telah mengkhianati Reina. Ia tahu bahwa ia telah melanggar batasan yang pernah mereka buat bersama. Namun ada rasa kesepian dan kebingungannya yang membuatnya lebih memilih untuk terus mencari kenyamanan dalam hubungan yang lebih mudah daripada menghadapi masalah di rumah mereka. Sementara itu, Reina merasakan luka yang tak terlihat semakin dalam. Setiap malam, ia merasakan ketidakadilan yang semakin melukai jiwanya. Dihargai hanya untuk peran yang ia mainkan, tetapi tidak untuk siapa dirinya sebenarnya. Reina merasa diperlakukan seperti orang asing dalam hidup Ferry, meskipun ia adalah orang yang selama ini dicintai. Reina merasa sangat lelah dengan kebohongan yang mengelilinginya, lelah dengan perasaan curiga yang tak kunjung hilang. Ia tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu penjelasan. Ada sesuatu yang sangat salah, dan perasaan itu semakin kuat setiap hari. Ketika Ferry keluar untuk mandi, setelah tiba di rumah, Reina memutuskan untuk memeriksa ponselnya lagi. Rasa curiga sudah terlalu mendalam untuk diabaikan, dan hati kecilnya mengatakan bahwa kali ini ia harus tahu. Ia membuka pesan-pesan yang sudah tidak asing lagi di matanya. Pesan-pesan antara Ferry dan Sarah yang semakin terbuka menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan. Namun kali ini, Reina menemukan pesan yang membuat darahnya mendidih. Pesan yang membuka semuanya dengan sangat jelas. Aku gak sabar ketemu lagi malam ini. Aku rasa kita memang cocok, Ferry. Aku merasa nyaman denganmu. Kamu tidak tahu betapa aku ingin berada di dekatmu. Jantung Reina berdegup kencang, dan seolah ada api yang menyambar ke seluruh tubuhnya. Air matanya tertahan di pelupuk mata, tetapi ia berusaha keras menahannya. Semua yang ia rasakan sekarang bukan hanya sakit, tetapi juga marah. Marah pada Ferry yang telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Marah pada dirinya sendiri karena sudah lama menutup mata terhadap kenyataan. Saat Ferry keluar dari kamar mandi, Reina berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Ferry, suaranya bergetar, namun jelas dan tajam. Apa ini semua? Apa yang sedang terjadi antara kamu dan Sarah? Ferry yang baru saja memakai bajunya tampak terkejut melihat Reina berdiri dengan ponsel di tangannya. Wajahnya memerah, namun ia segera menyembunyikan ketegangan itu di balik ekspresi dinginnya. Reina, apa ini semua? Apa kamu sedang menyelidiki aku?
ujarnya, mencoba terdengar tenang, meskipun ada kegugupan yang samar terlihat di matanya. Rena tidak lagi menahan amarah yang memuncak. Aku tidak menyelidiki, Ferry. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu mulai pergi jauh lebih sering. Kenapa kamu lebih memilih bicara dengan Sarah daripada aku? Semua ini tidak bisa aku abaikan lagi, Ferry. Suaranya semakin meninggi, penuh dengan perasaan terluka dan kecewa. Aku tidak bodoh. Aku tahu apa yang terjadi. Ferry terlihat gelisah, berusaha untuk menenangkan situasi. Rena, dengar. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Sarah hanya teman kerja, tidak lebih dari itu. Jawab Ferry, berusaha memberikan pembelaan yang sudah tidak lagi terdengar meyakinkan. Rena merasa api di dalam dadanya semakin membakar. Jadi kamu pikir aku bodoh? Tanyanya dengan penuh kebencian. Aku lihat semua pesan itu. Aku baca semuanya, Ferry. Kamu sudah tidak bisa lagi berpura-pura. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ferry terdiam sejenak. Wajahnya memerah. Namun alih-alih merasa bersalah, ia malah berbalik menyalahkan Rena. Kamu yang membuat aku seperti ini, Rena. Teriak Ferry. Matanya mulai berkilat. Kamu sudah terlalu lama tidak peduli padaku. Terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah. Kamu tidak pernah memberiku perhatian lagi. Kamu pikir aku tidak butuh perhatian juga. Kamu selalu mengabaikanku. Kalau kamu lebih peduli, mungkin aku tidak akan mencari perhatian dari orang lain. Rena terpaku. Kata-kata itu seperti tamparan yang sangat keras. Jadi semua ini salahku. Suara Rena bergetar. Namun, ada air mata yang mulai jatuh di pipinya. Aku yang salah karena tidak cukup baik untukmu. Aku yang salah karena sudah memberikan segalanya untuk rumah tangga ini. Sementara kamu malah pergi mencari orang lain. Kamu tidak bisa melihat semua yang aku lakukan untukmu, Ferry. Ferry menatapnya dengan sinis. Iya, itu benar. Kamu tidak menarik lagi, Rena. Dulu kamu adalah wanita yang ceria, yang selalu memperhatikan penampilan dan dirimu sendiri. Tapi sekarang, apa yang aku lihat? Kamu cuma jadi ibu rumah tangga yang terperangkap dalam rutinitasmu. Apa yang aku butuhkan lebih dari sekedar rumah yang bersih dan makanan di meja. Aku butuh wanita yang bisa mengerti aku, yang bisa memberikan aku kebahagiaan. Rena merasakan dadanya sesak. Kata-kata Ferry seperti racun yang merusak setiap kenangan indah yang pernah mereka bangun bersama. Ia merasa hancur, lebih hancur daripada sebelumnya. Setiap rasa sakit yang ia alami semakin dalam, dan kini ia merasa seolah seluruh dunia telah runtuh. Jadi itu yang kamu inginkan, Ferry? Tanyanya. Suara serak karena perasaan yang hampir tak tertahan. Kamu lebih memilih wanita lain karena kamu merasa aku sudah tidak cukup baik untukmu. Kamu tidak bisa lagi melihat aku sebagai wanita yang kamu cintai, kan? Ferry tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menghindari tatapan Rena. Seakan membenarkan dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Rena merasa tubuhnya lemas. Tak tahu harus berkata apa lagi. Hatinya hancur, dan seluruh dunia yang pernah mereka bangun bersama terasa seperti debu yang berterbangan di udara. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana dengan semua ini, kata Rena dengan suara yang hampir tak terdengar. Dengan itu, Rena berbalik dan berjalan menuju pintu kamar, meninggalkan Ferry yang terdiam di ruang tamu. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap tarikan nafasnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. Semua yang ia inginkan hanya satu, untuk melepaskan diri dari apa yang telah membakar hatinya. Namun, ia tahu bahwa jalan keluar dari sini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Rena duduk di tepi tempat tidur, tangan terkulai lemas di atas pangkuannya. Rumah yang dulu terasa penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa kosong dan penuh kesepian. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Ferry, laki-laki yang ia cintai, yang ia percayai. Namun kini telah mengkhianatinya dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Di luar, malam semakin larut, namun bagi Rena, waktu seperti berhenti. Hatinya terasa seperti dipenuhi pecahan kaca yang tajam. Terluka begitu dalam oleh kata-kata Ferry.
oleh kenyataan bahwa cintanya tidak lagi berarti baginya. Ia sudah mencoba bertahan, sudah berjuang untuk rumah tangga ini. Tetapi kini ia merasa seolah telah habis. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Semua pengorbanan, semua usaha untuk memberi yang terbaik bagi Ferry hanya berakhir dengan sakit hati yang tidak tertahankan. Perasaan itu semakin menyakitkan seiring detik berlalu. Ia tahu pernikahannya dengan Ferry tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada kata-kata atau permintaan maaf yang bisa menghapus rasa sakit ini. Ferry mungkin merasa benar dengan tindakannya, merasa bahwa ia berhak mencari kebahagiaan di tempat lain. Namun bagi Rena, semuanya sudah berakhir. Ia merasa telah kehilangan dirinya sendiri di dalam hubungan yang seharusnya menjadi tempatnya untuk merasa aman dan dicintai. Namun saat itu juga, sebuah keputusan besar muncul dalam hatinya. Ia sudah tidak bisa lagi bertahan di tempat ini. Ia tidak ingin hidup di tengah-tengah kebohongan, dalam sebuah rumah yang hanya tinggal kenangan indah yang kini sudah pudar. Tidak ada lagi cinta yang tulus dari Ferry. Tidak ada lagi perhatian atau pengertian. Rena sudah tidak tahan. Dengan langkah yang berat, ia berdiri dari tempat tidur dan membuka lemari pakaian. Pikirannya kabur, tetapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mulai mengemas barang-barangnya, pakaian-pakaian yang masih ia miliki. Beberapa benda pribadi yang dapat membuatnya merasa sedikit lebih baik. Setiap helai pakaian yang ia lipat dan masukkan ke dalam koper, terasa seperti langkah terakhir menuju kebebasan. Kebebasan dari rasa sakit, kebebasan dari semua pengkhianatan yang telah terjadi. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Setiap tetesan yang mengenai jendela terasa seperti sambaran dari perasaan hati Rena. Kisah yang basah dengan air mata, kisah yang penuh dengan penyesalan dan kehilangan. Ia menatap sejenak jendela seolah-olah berharap ada cara untuk menghapus semua ini. Untuk kembali ke masa ketika semuanya masih baik-baik saja. Tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ferry telah membuat pilihannya, dan ia harus membuat pilihannya sendiri. Dengan langkah perlahan, Rena keluar dari rumah, melewati ruang tamu yang sunyi. Di sana Ferry terbaring di sofa, tampak seperti tidak peduli dengan kehadirannya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hati Rena, atau mungkin ia memang tidak peduli lagi. Ia hanya tenggelam dalam dunianya sendiri, sama seperti yang ia lakukan setiap hari. Rena merasa seolah keberadaannya sudah tidak berarti lagi bagi Ferry. Tanpa sepatah kata pun, Rena mengambil tas dan koper kecilnya. Ia berjalan menuju pintu depan. Langkah kakinya terasa berat, tapi hatinya semakin yakin bahwa ia tidak bisa terus tinggal di tempat yang telah membuatnya merasa begitu hancur. Rena, Ferry memanggil. Suaranya lemah hampir seperti berbisik. Namun, Rena tidak menoleh. Ia tahu Ferry hanya akan memberi alasan-alasan kosong, kata-kata yang tidak berarti lagi baginya. Ia sudah tidak ingin mendengar apapun darinya. Tidak ada lagi permintaan maaf yang bisa menenangkan hatinya. Saat pintu depan tertutup di belakangnya, dunia di luar terasa gelap dan hujan. Rena berjalan menyusuri trotoar, perasaan perih menyelimuti setiap langkahnya. Ia merasa seperti berjalan di atas pasir yang rapuh, takut akan jatuh, takut akan semakin tenggelam dalam penderitaan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia harus pergi. Ia harus mencari kedamaian di luar rumah yang penuh luka ini, meskipun tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Dengan langkah yang pasti, ia menuju ke rumah orang tuanya. Sudah lama ia tidak merasa seperti ini, kehilangan arah, terombang-ambing dalam ketidakpastian.
Namun meskipun hatinya hancur, ada sedikit harapan di dalam dirinya. Harapan bahwa di rumah orang tuanya, ia akan mendapatkan sedikit kenyamanan. Harapan bahwa ia bisa menemukan kembali dirinya yang hilang, meskipun itu akan memakan waktu yang lama. Ketika ia tiba di depan pintu rumah orang tuanya, ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Tidak ada yang bisa menutupi rasa sakit di wajahnya. Dan ketika pintu dibuka oleh ibunya, Rena tidak bisa menahan air mata yang selama ini ia tahan. Tanpa kata, ia langsung memeluk ibunya erat-erat, merasakan kehangatan yang telah lama ia cari. Di rumah orang tuanya, ia merasa seolah bisa menarik nafas panjang, meskipun hati yang rapuh itu masih terasa sakit. Hari-hari pertama setelah kepergian Rena terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir bagi Ferry. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa hampa di dadanya, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang. Sesuatu yang dulu selalu ada, tetapi kini hanya menjadi kenangan yang samar. Rumah yang dulu terasa penuh dengan kehidupan, kini terasa sunyi dan kosong, seperti sebuah ruang yang kehilangan jiwa. Tempat yang dulu hidup dengan tawa dan obrolan ringan, kini hanya dipenuhi kesendirian yang memekakkan telinga. Ferry berjalan dengan langkah lesu menuju meja makan. Dulu, ia selalu menemukan makanan yang sudah siap di atas meja setiap kali ia pulang. Masakan Rena yang selalu menenangkan dan membuatnya merasa pulang ke rumah. Namun kali ini, meja itu kosong. Tidak ada aroma masakan yang mengisi udara. Tidak ada piring atau gelas yang teratur dengan rapi. Ferry hanya melihat tumpukan kotak pizza bekas yang masih tergeletak di meja, dan sebotol air mineral yang hampir kosong. Suasana ini membuatnya semakin terperangah, seperti sebuah kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Ia berjalan ke ruang tamu, berharap ada sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya. Tetapi semuanya tampak berantakan. Sofa yang dulunya selalu rapi, kini dibiarkan berserakan. Dengan selimut yang terjatuh di lantai, dan bantal-bantal yang tersebar begitu saja. Di sudut ruangan, debu mulai menumpuk di atas meja TV yang dulunya selalu dibersihkan Rena. Ferry merasa kepedihan yang semakin dalam. Semua itu adalah hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Tetapi kini terasa begitu besar, seolah-olah rumah ini hanya tinggal sebuah kenangan yang rapuh yang kini terperosok dalam kekosongan. Ia melangkah ke dapur, dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun ia merasa bingung melihat semua benda yang ada di sana. Kompor yang tidak pernah dimatikan, rak-rak yang kosong, dan lemari es yang mulai berisi makanan basi. Ferry merasa terkejut bagaimana ia bisa sampai pada titik ini. Ia yang dulu tak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu, kini merasa tersesat di rumahnya sendiri. Dulu Rena selalu ada di sini, selalu tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi sekarang, ia merasa seperti orang asing di rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat yang paling nyaman di dunia. Ferry memiringkan kepala dan memandang keluar jendela. Hujan ringan turun di luar, dan tampak jalanan yang sepi, seperti perasaannya yang semakin terisolasi. Tidak ada lagi suara langkah kaki Rena yang biasa dia dengar. Tidak ada lagi suara musik yang ia dengar dari dapur. Tidak ada lagi sentuhan lembut tangan Rena yang selalu membersihkan setiap sudut rumah dengan penuh kasih. Semuanya kosong, semuanya hampa. Ia duduk di kursi makan, menatap piring kosong di depannya. Kenapa semua terasa begitu berbeda? Kenapa ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang begitu penting, meskipun selama ini ia tak pernah menganggapnya penting? Ferry mencoba menenangkan pikirannya.
mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya masalah waktu, bahwa ia bisa menghadapinya sendiri. Namun semakin lama ia merenung, semakin dalam perasaan kosong itu merasuk ke dalam dirinya. Kehilangan Rena terasa lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Ferry meraih ponselnya, berharap bisa menghubungi Rena, berharap bisa mendengarkan suaranya, meminta maaf atau setidaknya menjelaskan semuanya. Namun ketika ia membuka kontak Rena, matanya berhenti pada nama itu. Ada keraguan yang melanda. Bagaimana ia bisa memperbaiki semuanya? Bagaimana ia bisa menghapus kata-kata yang telah keluar dari mulutnya? Kamu tidak menarik lagi. Aku mencari kebahagiaan di tempat lain. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya setiap kali ia teringat. Apa yang harus ia katakan? Apa yang bisa ia katakan setelah semua yang telah terjadi? Ferry memejamkan matanya dan menghela nafas panjang. Rasa sakit itu terasa begitu nyata. Bukan hanya karena kehilangan Rena, tetapi juga karena ia mulai menyadari betapa ia telah merusak segalanya. Betapa ia telah mengecewakan orang yang selama ini hanya memberikan yang terbaik untuknya. Semuanya terasa sia-sia. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungannya, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan kenangan pahit. Hari berganti malam, dan Ferry terbaring di tempat tidur, memandang langit-langit yang gelap. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan kehampaan yang mendalam. Tidur datang dengan susah payah, tetapi meskipun ia terpejam, pikirannya tetap terjaga. Semua yang ada di rumah ini, yang dulu menjadi bagian dari hidupnya, kini terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia merindukan tawa Rena, merindukan cara dia membangunkannya pagi-pagi dengan senyum hangatnya. Merindukan suara langkah kakinya yang selalu terdengar di rumah. Namun yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa Ferry merasa benar-benar sendiri. Ia merasa kosong dan rasa kesepian itu menggerogoti setiap inci dirinya. Tidak ada lagi seseorang yang akan merawat rumah ini. Tidak ada lagi seseorang yang akan peduli dengan kebutuhannya. Tidak ada lagi seseorang yang akan mengingatkan bahwa ia telah lupa membersihkan meja atau menaruh baju kotor di keranjang. Semua itu hanya sebagian dari kenangan yang kini semakin memudar. Dengan perasaan kosong yang semakin mencekam, Ferry menutup matanya, tetapi tak ada kedamaian yang datang. Ia tahu rumah ini tidak akan pernah sama lagi tanpa Rena. Dan ia pun tahu, meskipun Rena tidak ada lagi di sini, luka-luka yang ia buat akan tetap ada, menghantui setiap langkahnya. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Ferry. Setelah beberapa hari berlalu sejak kepergian Rena, ia mulai merasakan betapa kosongnya hidup tanpa wanita yang selama ini mengatur segala sesuatu dengan penuh perhatian. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa. Rumah yang dulu penuh dengan aktivitas kini hanya tinggal sebuah bangunan yang kosong, seperti rumah tanpa jiwa. Semua itu terasa semakin nyata setiap kali Ferry berjalan dari kamar ke kamar. Seakan-akan dirinya adalah satu-satunya penghuni yang tersisa di dalamnya. Ferry mencoba untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi semuanya terasa sangat berbeda. Setiap langkahnya terasa berat. Pekerjaan di kantor tak lagi memberinya kepuasan. Dan malam yang panjang terasa semakin sunyi. Tak ada lagi suara tawa Rena yang biasa terdengar dari dapur. Tak ada lagi obrolan ringan yang menghangatkan suasana. Semua yang dulu sederhana, kini terasa seperti beban yang tak tertahankan.
Saat perutnya mulai terasa lapar, Ferry menyadari betapa banyaknya waktu yang telah berlalu sejak terakhir kali ia memasak sesuatu yang layak. Dulu, Rena selalu ada untuk mempersiapkan makanan dengan penuh cinta dan tentunya perhatian. Sekarang, semua itu hilang. Ferry hanya bisa mengandalkan makanan instan yang ada di rak dapur. Piring kosong, bungkus mie instan, dan kantong snack yang berserakan di meja makan adalah pemandangan yang semakin sering ia lihat. Makanan-makanan itu tidak pernah cukup untuk mengisi rasa lapar atau meredakan perasaan kosong di dalam hatinya. Tetapi itulah yang ada, dan itu yang harus ia terima. Suatu malam, Ferry berdiri di depan kompor, mencoba mengolah mie instan lagi. Sesuatu yang sudah ia lakukan berkali-kali selama seminggu terakhir. Tangannya gemetar saat membuka bungkus mie, dan meskipun ia mencoba untuk memasak dengan serius, rasanya tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kehampaan itu. Ia merasa seperti seorang pria asing di dapur yang dulu ia kenal begitu baik. Setiap gerakan terasa kikuk dan tidak berarti. Tidak ada Rena yang akan menambahkan sentuhan terakhir. Tidak ada Rena yang akan memperbaiki rasa atau menambahkan bumbu-bumbu rahasia yang membuat makanannya terasa enak. Semua itu hilang begitu saja. Ketika mie instan itu dimasak, Ferry duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Makanan itu terasa hambar, tidak ada rasa yang menghangatkan tubuhnya. Dan tidak ada kelezatan yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ia makan dengan lesu, hanya untuk mengisi perut. Tetapi bahkan itu pun tidak memberikan kenyamanan yang ia harapkan. Tidak ada kebahagiaan dalam setiap suapan yang ia ambil, hanya rasa kosong yang semakin dalam. Rumah yang dulu penuh dengan keceriaan, kini hanya dipenuhi keheningan. Piring-piring kotor tergeletak di meja, pakaian kotor menumpuk di sudut ruangan, dan lantai yang tak pernah dibersihkan. Ferry tidak memiliki energi atau keinginan untuk merapikan semua itu. Setiap sudut rumah ini terasa semakin berantakan. Dan setiap kali ia melihatnya, rasa putus asa semakin merayap masuk. Ia merasa semakin terperangkap dalam ruang yang penuh kenangan yang menyakitkan. Ruang yang dulu menjadi rumahnya, namun kini hanya menjadi penjara bagi jiwa yang terluka. Ferry duduk di sofa, menatap kosong ke layar televisi yang tidak menyala. Ia merasa seolah-olah waktu telah berhenti. Hujan masih turun di luar, dan suara rintiknya semakin menambah kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah kaki yang riang, tidak ada percakapan tentang apa yang akan dimasak untuk makan malam. Semuanya sudah pergi. Tidak ada yang tersisa selain kehampaan yang melingkupi dirinya. Ia menarik nafas panjang, tetapi rasanya udara di dalam rumah ini begitu berat. Pikirannya dipenuhi oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ia tahu semuanya terjadi karena dirinya. Rena pergi karena ia telah mengecewakannya, karena ia telah melukai perasaan wanita yang begitu setia padanya. Ferry mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia bisa menghadapinya sendiri. Tetapi kenyataan terasa sangat berbeda. Setiap malam ia merasa lebih kesepian. Dan setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang sama. Sebuah kehampaan yang tak bisa diisi dengan apapun. Suatu pagi, Ferry terbangun dengan tubuh yang lemas dan kepala yang pusing. Kesehatannya mulai memburuk. Ia merasa mual dan tubuhnya terasa lelah meskipun baru bangun tidur. Makanan instan yang ia konsumsi setiap hari tampaknya mulai mempengaruhi kesehatannya. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba untuk terus berfungsi seperti biasa. Tapi rasa sakit dan kelelahan itu semakin terasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Tidak ada lagi Rena yang akan menyiapkan makanan bergizi. Tidak ada lagi yang peduli dengan kesehatannya. Pekerjaan yang dulu ia nikmati, kini terasa seperti beban yang berat. Setiap hari di kantor, ia hanya melakukan yang diperlukan tanpa semangat. Ia merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton dan penuh dengan kelelahan. Tanpa ada tujuan yang jelas, rumahnya yang berantakan, kesehatannya memburuk, dan perasaan kesepian yang semakin dalam. Semuanya membentuk satu kesimpulan yang pahit. Ferry merasa seperti telah kehilangan segalanya. Ia mencoba untuk berpikir positif, untuk mencari cara untuk mengubah situasi ini. Tetapi semua usahanya terasa sia-sia. Apa yang bisa ia lakukan tanpa Rena? Apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya jika ia sendiri sudah tidak tahu harus bagaimana caranya? Rena pergi, dan kini ia hanya bisa terjebak dalam ruang kosong ini, merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang ia alami. Ferry menatap dinding kosong di depannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya terasa seperti kehampaan yang baru. Rena masih terbaring di tempat tidur. Matanya memerah karena terlalu banyak menangis. Hatinya masih terluka, dan pikirannya dipenuhi dengan bayang-bayang Ferry. Laki-laki yang pernah ia cintai, yang kini telah meninggalkannya dalam kesendirian yang menyakitkan. Di sini, di rumah orang tuanya, segala sesuatu terasa berbeda. Tidak ada Ferry yang selalu membuatnya merasa tak cukup. Tidak ada rumah yang penuh dengan kenangan pahit. Namun meskipun ia berada di tempat yang aman, hatinya masih hancur. Dan jiwa yang terluka itu tetap merasa kosong. Ibunya sering datang untuk di sampingnya, mengusap rambutnya dengan lembut. "Sayang, kamu harus kuat," kata ibunya dengan suara penuh kelembutan. "Setiap wanita yang hebat pasti pernah melalui ujian yang berat. Ini bukan akhir, Rena. Ini adalah awal dari perjalanan baru untukmu." Rena hanya bisa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa seperti beban yang begitu berat. "Tapi Bu, saya merasa seperti sudah kehilangan semuanya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, sekarang kosong. Saya merasa tidak berguna." Ibunya menghela nafas pelan, kemudian memeluk Rena dengan erat. "Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan sakit hati seperti ini, Nak," jawabnya dengan lembut. "Tetapi kamu harus ingat, kamu tidak pernah sendiri. Kami ada untukmu. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Kamu hanya butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini." Di malam hari, ayahnya juga sering duduk bersama Rena. Mereka berbicara dengan penuh pengertian, memberikan nasihat yang penuh kebijaksanaan. "Rumah tangga memang penuh ujian, Rena," kata ayahnya. "Terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya itu. Tetapi ingatlah, hidup ini tidak berakhir dengan satu kegagalan. Ini hanya bagian dari perjalanan panjang. Jangan biarkan satu luka menghalangi kamu untuk menemukan kebahagiaan lagi." Walaupun terasa sulit untuk menerima kenyataan, kata-kata orang tuanya mulai memberikan sedikit kedamaian dalam hati Rena. Perlahan, ia merasa lebih tenang. Keputusan untuk pergi dari rumah Ferry ternyata memberinya kesempatan untuk mengingat kembali siapa dirinya. Seorang wanita yang berharga, yang pantas dicintai dan dihargai. Setelah beberapa hari berlarut-larut dalam kesedihan, Rena mulai mencoba untuk merawat dirinya kembali. Ia mulai melangkah keluar dari kamar tidur, duduk bersama ibunya di dapur dan membantu menyiapkan makan malam.
Tangan-tangannya yang dulu rajin bekerja di rumah Ferry, kini terasa kaku dan canggung. Namun perlahan, ia mulai merasakan kembali kehangatan dan kegiatan sederhana yang membangkitkan rasa damai. Ia mulai mengambil waktu untuk berjalan-jalan di sekitar rumah orang tuanya, menikmati udara segar di pagi hari. Setiap langkah terasa ringan, meskipun hatinya masih terasa berat. Namun, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa sedikit tenang. Rena mulai kembali merawat tubuhnya, mandi dengan sabun favoritnya, mengenakan pakaian yang dulu ia suka. Ia merapikan rambutnya dan memoleskan sedikit bedak, meskipun hanya untuk dirinya sendiri. Hal-hal kecil itu memberinya kekuatan, memberinya rasa bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya, meskipun situasinya tampak sulit. Ibunya selalu mengingatkannya untuk makan teratur, untuk tidak membiarkan tubuhnya semakin lemah. Di meja makan mereka berbincang tentang segala hal, tentang masa kecil Rena, tentang kebahagiaan yang dulu pernah mereka rasakan sebagai keluarga. Kadang-kadang ayahnya menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Rena tersenyum. Dan meskipun senyum itu masih terasa sedikit dipaksakan, itu adalah langkah kecil menuju penyembuhan. Hari demi hari Rena semakin merasa kuat. Ia mulai memahami bahwa meskipun hatinya terluka, hidupnya belum berakhir. Di rumah orang tuanya, ia belajar untuk menerima kenyataan dengan lebih bijaksana. Orang tuanya selalu ada untuk memberinya dukungan, tanpa menghakimi, tanpa memberi tekanan. Mereka memberikan ruang baginya untuk merasakan setiap emosi yang datang, namun juga memberikan kekuatan melalui nasihat yang penuh kebijaksanaan. Suatu pagi, setelah berhari-hari merasa hampa, Rena berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya. Wajah yang masih penuh dengan kesedihan, tetapi juga ada sesuatu yang mulai berubah. Perlahan ia mulai menyadari bahwa meskipun luka di hatinya masih ada, ia masih bisa tersenyum. Ia masih bisa mencintai dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada pernikahannya yang rusak. Kebahagiaan itu bisa datang dari dalam dirinya, dari kekuatan yang ia miliki untuk bangkit. Hari-hari terus berlalu, dan Ferry semakin tenggelam dalam kesedihan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Setiap kali ia pulang ke rumah, seakan ada ruang kosong yang menghisap segala energi dalam dirinya. Rumah itu yang dulu penuh kebahagiaan, kini menjadi tempat yang sunyi dan suram. Ferry merasa seperti terperangkap dalam kenangan, terjebak dalam penyesalan yang terus menghantui setiap langkahnya. Pagi itu, Ferry berdiri di depan cermin di kamar mandi, menatap wajahnya yang lelah dan penuh kegelisahan. Ia baru saja pulang dari kantor dan, seperti biasa, rumahnya terasa sepi. Tidak ada aroma masakan Rena yang memenuhi udara. Tidak ada suara langkah kaki yang sibuk mengatur segala hal di sekitar rumah. Semua itu sudah pergi. Dan Ferry baru menyadari betapa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Teringat kembali, Ferry merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Ia teringat betapa setiap pagi Rena selalu bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan untuknya, dan memastikan semuanya siap sebelum ia berangkat bekerja. Tidak hanya itu, Rena selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan, menemaninya saat ia merasa lelah, dan memberinya semangat saat ia merasa terpuruk. Ferry seringkali menganggap hal-hal itu sepele, menganggap bahwa Rena hanya melakukan itu semua sebagai bagian dari tugasnya sebagai istri.
Namun kini, semuanya terasa sangat berbeda. Tanpa kehadiran Rena, ia merasa kosong, seperti kehilangan arah. Ferry duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberangnya. Dahulu, Rena selalu duduk di sana, memandunya makan dengan penuh kasih sayang. Ada tawa, percakapan ringan, dan saling bertukar cerita tentang hari-hari mereka. Semua itu kini hanya tinggal kenangan yang semakin memudar, seperti bayangan yang menghilang di kegelapan. Ferry menyadari betapa sangat Rena telah mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Ia selalu mengutamakan kebutuhan Ferry dan rumah tangga, bahkan meskipun kadang-kadang ia sendiri tidak merasa dihargai. Ferry menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya. Perasaan bersalah itu datang begitu mendalam. Ia ingat bagaimana ia sering mengkritik Rena tanpa alasan yang jelas. Bagaimana ia meremehkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Ia mengingat betapa seringnya ia mengabaikan usaha Rena, bahkan saat ia melakukan semuanya dengan penuh cinta dan dedikasi. Ferry merasakan penyesalan yang sangat dalam, sebuah kesadaran yang datang terlambat. Tetapi kini begitu nyata. Betapa bodohnya ia, betapa ia tidak pernah melihat Rena dengan sepenuh hati. Tidak pernah benar-benar menghargainya. Ia teringat bagaimana Rena selalu berada di sana, tidak pernah mengeluh meski lelah. Rena selalu menjaga rumah dengan penuh perhatian, merawatnya seperti tempat yang paling berharga. Sementara ia, Ferry, hanya sibuk dengan pekerjaan, terlalu fokus pada karir dan kehidupannya sendiri. Tanpa menyadari bahwa istrinya yang selalu ada untuknya, perlahan-lahan mulai merasakan kelelahan, baik fisik maupun emosional. Ferry menutup matanya, merasakan betapa dalamnya rasa penyesalan itu. Kenapa aku tidak melihat itu sebelumnya? Gumamnya pelan. Kenapa aku tidak pernah cukup menghargainya? Ia meraih ponselnya dengan tangan yang gemetar, membuka kontak Rena. Namun saat matanya memandang nama itu, hatinya semakin berat. Ia ingin menghubungi Rena, ingin memintanya kembali, ingin meminta maaf dan menjelaskan betapa ia kini menyadari betapa pentingnya kehadirannya. Tetapi rasa malu dan rasa bersalah menghalanginya. Ia tahu ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia tahu kata-kata dan tindakan yang telah ia lakukan selama ini sudah terlalu banyak melukai hati Rena. Namun di balik semua penyesalan itu, ada juga keinginan yang kuat untuk memperbaiki semuanya. Ferry menyadari bahwa mungkin ia tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Tetapi, ia bisa belajar dari pengalaman ini. Ia bisa menjadi orang yang lebih baik, yang lebih menghargai, dan yang lebih peduli. Di malam hari, ketika kesunyian semakin mendalam, Ferry duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia merenung, mengingat kembali semua kenangan indah bersama Rena. Ia teringat bagaimana Rena dengan sabar mendampinginya saat ia merasa kesulitan. Bagaimana Rena selalu ada untuknya ketika ia merasa tertekan oleh pekerjaan. Bagaimana dia selalu memberikan perhatian tanpa berharap imbalan. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti beban yang begitu besar di hatinya. "Maafkan aku, Rena," bisiknya. Meskipun ia tahu Rena tidak bisa mendengar. "Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu bagaimana bisa aku begitu bodoh. Tapi aku akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Aku akan memperbaiki diri. Meskipun aku tahu itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi." Rasa kesepian yang semakin dalam hanya membuat semakin sadar bahwa tanpa Rena hidupnya terasa hampa. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga bukan hanya tentang memberi materi atau perhatian sesekali, tetapi tentang menghargai setiap hal kecil yang dilakukan dengan penuh cinta. Dan Ferry tahu
bahwa selama ini Rena telah memberikan semua itu dengan tulus. Ferry bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela. Ia menatap malam yang gelap. Di luar sana, langit penuh dengan bintang yang jauh di atas kepala. Tetapi, ia merasa seakan langit itu begitu dekat, begitu tak terjangkau. Ia merasa seperti terdampar di tengah kegelapan tanpa arah. Namun di dalam hatinya, ada secercah harapan bahwa suatu hari mungkin ia bisa memperbaiki semuanya. Meskipun itu takkan pernah kembali seperti semula. Dan dengan penyesalan yang begitu mendalam, Ferry tahu satu hal. Ia harus berubah. Jika tidak, ia akan kehilangan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan itu adalah sesuatu yang takkan pernah ia izinkan lagi. Ferry berjalan pelan menuju rumah orang tua Rena dengan langkah yang terasa berat. Seperti ada batu besar yang menghambat setiap langkahnya. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan matanya sayu, mencerminkan betapa buruknya keadaan fisiknya. Kesehatannya semakin memburuk, perutnya terasa nyeri, tubuhnya lemah, dan ia sering merasa pusing. Ia jarang makan dengan teratur. Hanya bergantung pada makanan instan yang tak pernah cukup untuk mengisi perutnya, ataupun menyembuhkan rasa sakit emosional yang terus menggerogoti hatinya. Tapi semua itu kini terasa tidak berarti. Yang ia pikirkan hanya satu, harus bertemu Rena, meminta maaf, dan berharap ia bisa memiliki langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Ferry merasa beratnya langkah menuju rumah orang tua Rena. Ia tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Rena sudah meninggalkannya. Dan meskipun ia merasa lelah, ia tak tahu apakah Rena akan memaafkannya. Apakah Rena bahkan masih peduli padanya. Apakah ia masih punya tempat di hati wanita yang dulu ia cintai. Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Tapi yang pasti, ia harus menghadapi kenyataan dan menghadapi penyesalannya. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa melelahkan. Hujan gerimis yang turun perlahan menambah kesedihan dalam perjalanan ini. Ferry mengangkat jaketnya, berusaha melindungi dirinya dari dinginnya cuaca. Tetapi cuaca di luar tak lebih dingin dibandingkan dengan perasaan yang kini ia rasakan. Ketika ia akhirnya sampai di depan rumah orang tua Rena, ia berhenti sejenak, memandang pintu rumah yang sudah tidak asing lagi baginya. Rumah ini dulu penuh dengan kenangan indah. Kenangan tentang cinta yang ia miliki dengan Rena dan kenangan akan tawa bahagia mereka bersama. Namun, semua itu kini terasa seperti kenangan yang terlalu jauh. Terlalu sulit untuk dijangkau kembali. Dengan tubuh yang terasa lelah dan tak berdaya, Ferry mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ketukan itu terdengar pelan, hampir tak terdengar. Seperti cemas dan ragu. Ia menunggu beberapa detik yang terasa begitu lama. Hingga akhirnya pintu terbuka perlahan, Ibu Rena muncul di ambang pintu. Terkejut melihat Ferry yang berdiri di sana, tampak berbeda dari pria yang dulu begitu penuh semangat. Ferry, suara ibunya terdengar terkejut, lalu sedikit khawatir melihat kondisinya. Kamu, apa yang terjadi denganmu? Ferry menundukkan kepalanya. Wajahnya merona dengan penyesalan yang mendalam. Bu, saya minta maaf. Saya datang untuk minta maaf pada Rena. Saya tahu saya sudah banyak menyakitinya. Saya terlalu bodoh untuk menyadari semuanya lebih awal. Tapi sekarang saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibunya Rena menatap Ferry dengan pandangan yang penuh campuran perasaan.
Ada kekhawatiran, ada kesedihan, tetapi juga ada rasa kasihan melihat kondisi Ferry yang begitu memprihatinkan. Ia mengajak Ferry masuk tanpa berkata banyak. Ferry hanya bisa mengikutinya, merasa semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya. Langkahnya terasa begitu berat, seolah-olah semakin dekat ia dengan rumah orang tua Rena, semakin besar beban penyesalan yang harus ia tanggung. Setelah duduk di ruang tamu, Ferry tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa seperti ada 1000 kata yang ingin ia katakan. Tetapi semuanya terasa sia-sia. Ibunya Rena duduk di seberangnya, diam hanya memperhatikan. Ferry menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir keluar, merasa hancur dan sangat kehilangan. Saya sudah banyak melukai Rena, Bu, kata Ferry dengan suara yang patah. Saya tidak pernah menghargainya. Saya selalu menganggap remeh semua yang dia lakukan. Dia berkorban begitu banyak untuk saya, untuk rumah tangga kami. Dan saya tidak pernah melihat itu. Saya hanya sibuk dengan diri saya sendiri. Sekarang semuanya sudah terlambat. Saya tahu dia sudah tidak mau lagi ada di dekat saya. Ibu Rena menghela nafas pelan. Kemudian berkata dengan lembut, "Kamu harus tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Rena mungkin terluka, dan saat ini dia butuh waktu untuk sembuh. Tapi jika kamu benar-benar ingin meminta maaf dan memperbaiki semuanya, kamu harus berani menghadapinya dengan hati yang tulus. Jangan hanya meminta maaf untuk dirimu sendiri, tapi lakukan itu untuknya juga. Tunjukkan padanya bahwa kamu siap untuk berubah." Kata-kata Ibu Rena menusuk hati Ferry dengan tajam. Ia tahu itu benar, ia tidak bisa berharap semuanya kembali seperti semula, hanya dengan meminta maaf. Perubahan sejati membutuhkan waktu dan usaha. Ferry menundukkan kepalanya, mencoba menahan air matanya. Merasa sangat malu atas semua yang telah terjadi. "Apa saya masih punya kesempatan, Bu?" tanya Ferry dengan suara yang hampir tak terdengar. "Apakah Rena masih melihat saya setelah semua yang sudah saya lakukan?" Ibunya menatap Ferry dengan penuh pengertian, lalu mengangguk perlahan. "Itu bukan sesuatu yang bisa saya jawab, Ferry. Itu tergantung pada dirimu, pada usaha yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kalian. Tapi kamu harus tahu, tidak ada yang bisa dipaksakan. Semua butuh waktu." Ferry merasa hancur. Tetapi juga ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tahu satu hal, ia harus berjuang. Ia harus menunjukkan pada Rena bahwa ia tidak lagi pria yang sama. Bahwa ia siap berubah untuk menjadi yang lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rena. Setelah beberapa saat hening, Ibu Rena berkata lagi, "Rena sedang di kamar. Kalau kamu merasa siap, kamu bisa menemui dia. Tetapi saya ingin kamu tahu, Ferry, tidak ada yang lebih penting sekarang selain waktu dan kesabaran." Ferry berdiri, nafasnya semakin berat. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk mencoba. Dengan langkah yang masih terasa berat, ia melangkah menuju kamar tempat Rena berada. Berharap, meskipun sangat ragu, bahwa ia bisa memulai langkah pertama untuk menebus semua yang telah hilang. Ferry berdiri di depan pintu kamar yang telah lama tidak ia masuki. Tangannya yang gemetar menahan ketegangan yang semakin memuncak di dalam dadanya. Di balik pintu itu, ada Rena.
wanita yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, yang kini terasa seperti orang asing yang ia lukai. Ada jarak yang terbentang antara mereka. Sebuah kesenjangan yang begitu dalam akibat kesalahan dan penyesalannya. Ferry tahu saat ini tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit yang telah ia sebabkan. Namun ia harus mencoba, setidaknya mencoba untuk menunjukkan dengan tindakan dan kata-kata yang tulus bahwa ia siap berubah. Dengan ragu, ia mengetuk pintu kamar Rena. Suara ketukan itu terdengar seperti petir di telinganya, seolah mengguncang setiap keping keberaniannya. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Ferry mendengar langkah kaki perlahan mendekat dari dalam kamar. Ketika pintu terbuka, Rena muncul di ambang pintu. Matanya merah seolah baru saja menangis. Wajahnya masih cantik, namun ada kekosongan yang dalam di sana. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah merasakan kehilangan. Ferry menatap dengan penuh penyesalan. Tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa begitu sempit. Tidak cukup untuk menggambarkan betapa dalam rasa kesalahannya. Ia ingin memeluknya erat, ingin menghapuskan semua air mata yang pernah mengalir di wajahnya. Tetapi ia tahu bahwa saat ini, hal pertama yang harus ia lakukan adalah merendahkan dirinya. Menyerahkan segala penyesalan yang selama ini ia pendam dan membuka hatinya yang telah lama terkunci. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ferry menundukkan kepalanya, berlutut di depan Rena. Ia tidak tahu apakah Rena akan menerima ini. Tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Ia menundukkan wajahnya lebih dalam, seolah ingin menundukkan seluruh dirinya, seluruh kesombongannya di hadapan wanita yang telah ia lukai begitu dalam. Rena, suara Ferry bergetar, hampir terhenti karena emosi yang menahan. Aku telah banyak menyakitimu. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri untuk melihat semua yang telah kamu lakukan untuk kita. Aku terlalu egois dan tidak tahu menghargaimu. Padahal kamu adalah segalanya bagiku. Aku sangat menyesal. Lebih dari yang bisa aku ucapkan dengan kata-kata. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu aku sudah banyak salah, tapi aku berjanji. Aku akan berubah. Aku akan lebih menghargai setiap pengorbananmu, setiap perjuanganmu sebagai istri dan ibu rumah tangga. Aku janji, aku akan lebih memperhatikanmu, lebih mendengarkanmu, lebih peduli padamu. Aku akan selalu ada untukmu, seperti yang kamu selalu lakukan untukku. Rena terdiam di tempatnya, tatapannya tajam dan penuh emosi yang terpendam. Ferry bisa merasakan setiap detik yang berlalu seperti sebuah ujian. Sebuah penderitaan yang harus ia jalani untuk mendapatkan kembali kepercayaan Rena. Air mata perlahan mulai menggenang di mata Ferry, menambah berat beban di dadanya. Ia tidak pernah merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya. Seperti saat ini, namun di balik semua itu, ada tekad yang kuat di hatinya. Ia tidak bisa lagi membiarkan Rena pergi. Tidak dengan cara ini. Ferry meraih tangan Rena yang terulur dengan pelan, menggenggamnya erat. Aku tahu ini tidak akan mudah, Rena. Lanjut Ferry dengan suara serak. Tapi aku akan berusaha. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali. Jika kamu masih memberi kesempatan itu, aku berjanji, aku akan berubah. Rena menatap Ferry dengan campuran perasaan. Ada luka yang masih dalam, ada kemarahan yang belum sepenuhnya reda. Tetapi di dalam matanya, Ferry bisa melihat sebuah keraguan. Rena tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, hanya diam mengamati Ferry yang kini berada di hadapannya.
menyadari betapa hancurnya pria yang dulu ia kenal sebagai suami yang penuh kasih. Perlahan, Rena menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya. "Aku tidak tahu, Ferry," kata Rena pelan, suaranya berat dengan kesedihan yang mendalam. "Kamu sudah terlalu banyak melukaiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua yang telah terjadi. Tapi aku juga tidak bisa begitu saja menutup hati ini. Aku masih membutuhkan waktu. Waktu untuk menyembuhkan diri, untuk melihat apakah kamu benar-benar berubah. Ini tidak mudah, kamu harus membuktikannya, Ferry." Ferry menelan ludah, merasa seperti dunia tiba-tiba jatuh di atasnya. Tapi ia tahu, Rena benar, perubahan memang memerlukan waktu dan usaha. Ia harus membuktikan bahwa ia serius, bahwa kata-kata yang ia ucapkan bukanlah janji kosong. Namun, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia merasa ada harapan, meskipun itu sangat kecil. Harapan itu cukup untuk memberi Ferry kekuatan untuk terus berjuang. Ferry mengangguk, matanya penuh dengan tekad. "Aku akan buktikan itu, Rena. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatanmu kembali." Rena menatap Ferry dengan tatapan yang penuh campuran emosi. Ada kemarahan yang belum hilang. Ada kekecewaan yang belum bisa termaafkan. Tetapi ada juga sedikit kehangatan yang mulai kembali. Ferry bisa melihat itu dan ia tahu bahwa meskipun proses ini akan panjang dan sulit, mungkin saja ada jalan bagi mereka untuk mulai membangun kembali sesuatu yang lebih baik. Dengan perlahan, Rena mengulurkan tangannya, menyentuh kepala Ferry dengan lembut, seolah memberikan tanda bahwa ada sedikit ruang di hatinya untuk harapan. "Aku akan memberikanmu kesempatan, Ferry. Tapi ingat, tidak ada jalan yang mudah. Kamu harus membuktikan semuanya." Ferry mengangkat wajahnya, menatap Rena dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Rena. Aku akan berjuang untukmu." Pada saat itu, meskipun perasaan Ferry masih dipenuhi dengan penyesalan, ia merasa sedikit lega. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, ia tahu bahwa ia telah membuka pintu menuju perubahan yang nyata. Kini ia siap menjalani semua yang harus dilakukan untuk mendapatkan kembali cintanya yang hilang. Waktu berlalu dengan lambat, namun dengan setiap langkah yang diambil oleh Ferry, ia semakin mendekati kesempatan yang telah Rena beri. Hari-hari yang penuh kesedihan, penyesalan, dan perasaan terhimpit mulai perlahan-lahan tergantikan dengan harapan baru. Meskipun Rena masih merasa cemas, rasa sakitnya yang dalam itu perlahan mulai mereda. Ketulusan Ferry yang ia tunjukkan tanpa syarat mulai menembus tembok hati yang selama ini ia bangun. Untuk melindungi dirinya dari kekecewaan lebih lanjut. Suatu malam, setelah beberapa minggu penuh dengan usaha dan perubahan yang perlahan terlihat pada Ferry, Rena duduk bersama di ruang tamu, tempat mereka biasa berbicara tentang segala hal. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang lebih ringan, lebih penuh kedamaian. Ferry baru saja selesai membersihkan dapur, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Ia mencuci piring, menyapu lantai, dan memastikan bahwa semuanya rapi tanpa perlu diminta. Rena melihatnya dengan tatapan yang campur aduk. Masih ada ragu di matanya. Tetapi ada juga sedikit rasa harapan yang mulai tumbuh. Ferry duduk di sampingnya, matanya penuh ketulusan. "Rena,
kata Ferry yang suaranya lebih tenang, lebih bijaksana daripada sebelumnya. Aku tahu, aku tidak bisa menghapus masa lalu kita. Dan aku tidak bisa memperbaiki semuanya dalam semalam. Tapi aku akan terus berusaha. Aku akan berjanji untuk selalu menghargaimu. Dan lebih dari itu, aku akan berusaha untuk selalu menjadi suami yang layak untukmu. Rena menatap Ferry dalam diam. Perasaan yang campur aduk mengisi dadanya. Sebagian dari dirinya ingin tetap menjaga jarak. Takut akan kekecewaan yang bisa datang lagi. Namun di sisi lain, ia mulai melihat perubahan nyata dalam diri Ferry. Ia bisa merasakan usaha dan komitmen yang tulus untuk menjadi lebih baik. Ferry yang dulunya hanya fokus pada dirinya sendiri, kini lebih perhatian terhadapnya dan lebih terlibat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Setiap hari, Ferry mulai melibatkan dirinya lebih banyak. Mulai dari membantu pekerjaan rumah tangga, hingga berbagi tugas tanpa harus diminta. Itu adalah hal kecil yang sangat berarti bagi Rena. Aku melihat usaha yang kamu lakukan, Ferry. Ujar Rena dengan suara lembut, meskipun ada gemuruh perasaan yang belum sepenuhnya reda di dalam hatinya. Aku tahu ini tidak akan mudah untuk kita, tapi aku ingin memberi kita peluang kedua. Aku ingin kita mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Aku ingin kita belajar untuk saling menghormati, saling mengerti, dan saling mendukung. Ferry menatap Rena dengan haru. Matanya berkaca-kaca. Aku janji, Rena, aku akan menghargaimu lebih dari sebelumnya. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga mitra hidupku. Aku tidak bisa menjalani hidup ini tanpamu. Rena menghela nafas panjang, mengusap air mata yang mulai menetes di pipinya. Aku tahu, Ferry, dan aku ingin kita menjalani kehidupan ini bersama. Kita akan berusaha, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk keluarga kita. Aku ingin kita bahagia bersama. Kata-kata itu, meskipun sederhana, menyentuh hati Ferry lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ketulusan Rena yang telah terpendam selama ini, kini mulai muncul kembali. Mereka tidak hanya berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi juga untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan komunikasi yang lebih terbuka dan saling pengertian. Sejak saat itu, kehidupan rumah tangga mereka berubah menjadi lebih harmonis. Ferry yang dulu hanya memikirkan dirinya sendiri, kini lebih terlibat dalam segala aspek rumah tangga. Ia belajar untuk membantu pekerjaan rumah tangga, dari mencuci piring hingga merapikan rumah, tanpa merasa itu adalah tugas yang membebani. Ia mulai memahami betapa besar pengorbanan yang Rena lakukan setiap hari dan betapa pentingnya bagi mereka untuk saling berbagi beban. Rena, meskipun masih merasa hati-hatinya belum sepenuhnya sembuh, merasakan perbedaan dalam cara Ferry memperlakukannya. Ia tidak lagi merasa seperti beban yang harus selalu mengurus segalanya sendirian. Ferry tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi ia membuktikannya lewat tindakan. Setiap hari, Ferry menunjukkan cintanya melalui perhatian kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dengan mendengarkan Rena dengan memeluknya tanpa alasan, dengan berkata terima kasih atas segala yang telah ia lakukan. Suasana rumah yang dulu penuh dengan ketegangan, kini berubah menjadi lebih hangat. Mereka tidak lagi berbicara dengan nada tinggi atau penuh perdebatan. Ferry belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik. Sementara Rena belajar lebih menghargai, sementara Rena merasa lebih dihargai dan dicintai. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi semakin seimbang dengan saling memberi ruang dan dukungan. Tentu saja proses itu tidak tanpa tantangan. Ada hari-hari ketika keraguan masih mengusik.
Ada saat-saat di mana mereka terjebak dalam konflik kecil, namun kali ini mereka menghadapi masalah dengan cara yang berbeda. Lebih sabar, lebih terbuka, dan lebih penuh pengertian. Mereka belajar bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang berusaha untuk tumbuh bersama dan menghadapi segala tantangan hidup bersama-sama. Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan, Ferry memandang Rena dengan senyum yang tulus. Aku masih ingat dulu kita sering duduk di sini, seperti ini, saling berbicara dengan mimpi dan harapan kita. Katanya, matanya penuh dengan kasih sayang. Aku ingin kita kembali ke tempat itu, Rena. Aku ingin kita terus belajar bersama. Rena tersenyum, matanya berbinar. Aku juga ingin itu, Ferry. Kita akan melewati ini bersama. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik. Malam itu, mereka duduk bersama. Tidak ada kata-kata besar yang perlu diucapkan lagi. Mereka hanya menikmati kebersamaan, merasakan cinta yang perlahan kembali tumbuh di antara mereka. Dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun mereka tidak lagi takut untuk menghadapi apapun yang datang. Karena mereka tahu, mereka kini memiliki satu sama lain.